Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeli Saputra dari kelompok 3 Sistem Pengendalian Manajemen yang terdiri dari 8 orang. Yang pertama saya sendiri Jeli, yang kedua Febrianti, yang ketiga Gemi Ita, yang keempat Via, yang kelima Herul, keenam Zon, ketujuh Maulidia, kedelapan Nisa. Saya akan menjelaskan tentang desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan produksi yang terjadi di studi kasus pada perusahaan rambut palsu HLS di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain dan evaluasi pada perusahaan rambut palsu HLS Kota Semarang, terutama dalam sistem pengendalian manajemen dan dalam meningkatkan produksi. Desain dan evaluasi merupakan konsep pengelolaan perusahaan yang berdasarkan pada 3 elemen, yaitu sistem pengendalian manajemen, target capaian kerja karyawan produksi, dan efektivitas. Data yang digunakan adalah data target dan capaian kerja karyawan bagian produksi perusahaan rambut palsu HLS Kota Semarang yang bersumber dari target produksi perusahaan rambut palsu HLS Kota Semarang tahun 2018 dengan menggunakan rasio sistem pengendalian manajemen, target capaian kerja karyawan produksi, dan efektivitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan metode kualitatif. Latar belakang penelitian. Suatu sistem pengendalian manajemen telah didesain, maka selanjutnya dilakukan perbandingan dengan memberikan laporan penilaian kinerja dalam waktu yang berbeda untuk mengetahui keberhasilan upaya yang telah dilakukan. Ini merupakan evaluasi sistem pengendalian manajemen, pengambilan tindakan korektif dan mengubah rencana bila perlu adalah tindak lanjut evaluasi tersebut. Perusahaan rambut palsu merupakan salah satu industri yang cukup berperan dalam mendukung pembangunan nasional RPJP 2005-2015. Karena industri ini mempunyai karakteristik padat karya dengan orientasi ekspor sehingga dapat menyerap tenaga kerja cukup besar dan perolehan devisa bagi negara. Nilai ekspor rambut palsu pada tahun 2007 mencapai nilai US dollar 31.949.000. Hal ini justru meningkat sepanjang tahun 2008 dengan volume penjualan mencapai nilai ekspor berkisar 70.784 US dollar. Nilai ekspor ini terus meningkat pada tahun 2009. Hal ini ditunjukkan dari data ekspor yang telah menembus angka 53.084.000 US dollar. Perkembangan industri rambut palsu mengalami beberapa kendala, di antaranya adalah terbatasnya ketersediaan bahan baku berkualitas ekspor di dalam negeri seperti bahan baku rambut alami maupun sintetis. Selain itu, sedikitnya penyerapan produk industri tersebut oleh pasar dalam negeri. Sekian penjelasan dari saya sampai di situ dan akan dijelaskan oleh Febrianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, namun masalahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana desain sistem pengendalian manajemen pada perusahaan rambu palsu HLS di Kota Semarang. Yang kedua, bagaimana penerapan desain sistem pengendalian manajemen pada perusahaan rambut palsu HLS di Kota Semarang. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana evaluasi sistem pengendalian manajemen untuk meningkatkan produksi perusahaan rambut palsu HLS di Kota Semarang. Yang kedua yaitu deskripsi kasus dan telah pustaka. Kajian kasus di atas yaitu berdasarkan pengamatan di bagian produksi menunjukkan terjadinya keluhan apa yang diinginkan atas manajer produksi terhadap produksi dan apa yang terjadi pada produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum mempunyai atau belum menerapkan secara konsisten desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Seterusnya yaitu formulasi permasalahan kasus. Produksi PT HLS Starwing atau Kepemimpinan Sistem Pengendalian Manajemen Produksi PT HLS Starwing Semarang atau desain sistem
pengendalian manajemen produksi PT HLS atau penerapan desain sistem pengendalian manajemen produksi PT HLS Starwing dan penerapan evaluasi sistem pengendalian manajemen PT HLS Starwing. Keterangannya yaitu yang pertama produksi HLS PT Starwing bergerak di bidang manufaktur proses pembuatan rambut palsu untuk dilektor sesuai permintaan pesan dan buyer. Yang kedua yaitu pemimpinan atas sistem pengendalian manajemen produksi PT HLS Starwing untuk mengangkat permasalahan desain dan evaluasi sistem pengendalian. Manajemen produksi yang mengalami keluhan dan apa yang terjadi pada produksi. Hal ini mendikasikan bahwa perusahaan belum mempunyai atau belum menerapkan secara konsisten desain evaluasi sistem pengendalian manajemen. Nah, yang ketiga yaitu desain sistem pengendalian manajemen produksi PT HLS Starwing dan lingkungan bisnis yang dihadapi di organisasi. Sesuai suatu sistem dengan lingkungan tempat sistem tersebut digunakan akan menjadikan sistem tersebut efektif untuk menjalankan bisnis di lingkungan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu penerapan desain sistem pengendalian manajemen PT Starwing HLS Starwing di dalam. Nah, yang terakhir yaitu penerapan desain sistem pengendalian manajemen PT HLS Starwing adalah mendesain sistem pengendalian manajemen memiliki karakteristik lingkungan bisnis yang dimasuki oleh organisasi merupakan dasar untuk mendesain sistem tersebut dengan mendekati kontingensi. Nah, yang terakhir, penerapan evaluasi sistem pengendalian manajemen produksi PT HLS Starwing dengan melakukan beberapa observasi mengenai pengendalian manajemen yang umumnya dihadapi ketika mendesain dan meningkatkan sistem pengendalian manajemen. Keinginan perusahaan yang harus dilakukan oleh produksi menentukan apa yang diinginkan perusahaan, menilai apa yang mungkin akan terjadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemi Tasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian sistem pengendalian manajemen. Di sini sistem pengendalian manajemen merupakan pengetahuan teoristik juga merupakan penerapan perilaku terhadap kehidupan organisasi perusahaan. Disebut juga sebagai tuntunan mengenai cara mengendalikan suatu perusahaan dengan baik. Kegiatan pengendalian manajemen yaitu proses merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu organisasi, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, serta mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan seperti apa yang akan diambil, serta mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku. Nah, di sini pengendalian manajemen adalah melalui pendekatan struktur, organisasi, manajemen sumber daya, dan budaya. Proses pengendalian manajemen melibatkan hubungan antara atasan dan bawahan. Pengendalian dilakukan dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Komunikasi yang pertama di sini, komunikasi di sini dimaksud agar bawahan bertindak secara efektif. Mereka harus mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Nah, di sini yang kedua adalah motivasi. Atasan harus bisa memotivasi atau memberikan motivasi kepada bawahannya untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, yang ketiga adalah evaluasi. Secara efisien dan untuk efektivitas seorang bawahan untuk melakukan tugasnya harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh manajer. Nah, di sini dapat diartikan sistem pengendalian manajemen adalah suatu alat pengumpulan data untuk membantu mengkoordinasikan pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi yang bertujuan secara terus-menerus. Sistem pengendalian manajemen adalah bagian terpenting dari setiap sistem yang dipakai manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Safhanifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen menurut pendapat saya adalah usaha atau sistem pihak manajemen
untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara penganggaran, perencanaan, dan penyusunan strategi. Menurut Sumarsan, tujuan perancangan suatu sistem pengendalian manajemen ada 4 poin. Yang pertama, diperolehnya keandalan dan integritas informasi. Yang kedua, kepatuhan terhadap rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, untuk melindungi harta perusahaan. Dan yang terakhir, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan untuk sistem pengendalian manajemen akan memerlukan perencanaan yang seksama. Hal ini disebabkan sistem pengendalian manajemen akan memerlukan pengumpulan data untuk mengkoordinasi pembuatan keputusan dalam organisasi, keteradilan informasi, ketaatan pada peraturan, dan yang berlaku pada perusahaan. Menurut Halim, tahapan proses pengendalian formal dimulai dengan menentukan tujuan organisasi serta penetapan strategi. Strategi tersebut dipersiapkan dengan berbagai informasi yang diperlukan. Selanjutnya, strategi akan diubah menjadi anggaran tahunan yang difokuskan pada perencanaan pendapatan dan biaya. Di akhir kegiatan, hasil kegiatan dituangkan ke dalam laporan. Selanjutnya, desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Desain dan evaluasi sistem manajemen memerhatikan 2 pertanyaan. Yang pertama, pengendalian apa yang harus digunakan, dan yang kedua, seberapa ketat pengendalian harus diaplikasikan. Untuk detailnya akan dijelaskan oleh teman saya, Herul. Ya, saya dengan Herul Sarul Kamal akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk perancangan suatu sistem pengendalian manajemen. Untuk perancangan sistem pengendalian manajemen tersebut ada beberapa. Satu, diperolehnya keandalan dan integritas informasi. 2, kepatuhan terhadap rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Untuk yang ketiga, melindungi harta perusahaan. Dan yang keempat, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Jadi untuk presentasi ini bisa disimpulkan bahwa sikap keputusan untuk sistem pengendalian manajemen akan memerlukan perencanaan yang seksama. Terima kasih. 3. Kinerja karyawan. Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif, tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan, walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Menurut Prawiro Sentono tahun 1999 nomor 27. Yang kedua, otoritas atau wewenang. Otoritas menurut sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. Menurut Prawiro Sentono tahun 1999 nomor 27. Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, disiplin. Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut Prawiro Sentono tahun 1999 nomor 27. Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi di mana dia bekerja. Nomor 4, inisiatif. Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. Perkenalkan, nama saya Maulidia Zara Almasah. Selanjutnya saya akan
membahas tentang desain sistem pengendalian manajemen produksi. Desain sistem pengendalian manajemen produksi yang telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan PT HLS Starwyk berdasarkan data dari perusahaan PT HLS Starwyk. Manajer produksi dalam menjalankan sistem pengendalian manajemen mempunyai tujuan tertulis berupa buku panduan seperti buku proses produksi pembuatan rambut palsu atau Buk Dayang. Merupakan buku panduan kerja tertulis yang bertujuan untuk arahan jalannya proses produksi dari bahan mentah hingga diolah menjadi barang jadi, yaitu sebuah rambut palsu atau wig. Selanjutnya, penerapan desain sistem pengendalian manajemen produksi. Berdasarkan perhitungan data PT HLS Starwyk, dari sekelompok pekerja sejumlah 25 orang, pencapaian target tertinggi 379 pieces dan terendah 200 pieces dengan jam kerja normal 216 jam dalam 1 bulan. Para pekerja di bawah target yang ditentukan perusahaan. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai skill pada tingkat yang rendah. Skill rendah ini dikarenakan mereka masih bekerja antara 1-2 tahun, sehingga mereka masih perlu pelatihan dan pengalaman kerja lebih lama untuk mencapai skill yang lebih tinggi dan mencapai target produksi yang ditentukan oleh perusahaan. Tersebut menunjukkan perusahaan memerlukan pengendalian hasil produksinya. Salah satu kelebihan melakukan pengendalian hasil oleh perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Pengendalian hasil dapat menjadi pengendalian yang efektif, bahkan ketika kurangnya pengetahuan mengenai tindakan yang diinginkan. Yang kedua, perilaku karyawan produksi dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh skill tingkat mahir. Yang ketiga, pengendalian hasil dapat dilakukan melalui dengan pengukuran kinerja digunakan karena berhubungan langsung dengan pengendalian manajemen produksi. Yang keempat, mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil. Yang kelima, pemilihan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan ambisi mereka merupakan bentuk pengendalian personel untuk mengurangi masalah. Selanjutnya, evaluasi sistem pengendalian manajemen produksi. Evaluasi sistem pengendalian manajemen produksi adalah manfaat potensial pengendalian manajemen produksi. Beban dalam mengimplementasikan penerapan sistem pengendalian manajemen produksi dan efek samping yang merugikan. Manfaat potensial sistem pengendalian manajemen produksi yang ketat juga cenderung lebih tinggi ketika kinerjanya buruk. Masih terdapat karyawan bagian produksi yang bekerja di bawah target. Berkenaan dengan gaya manajemen PT HLS Starwyk, manajer produksi yang mengatakan jika karyawan mengerjakan dengan baik, maka karyawan akan memiliki kebebasan lebih dibandingkan dengan sebagian karyawan lain dan perusahaan yang sama. Namun, pengendalian itu akan terjadi sangat ketat ketika suatu unit memiliki kinerja di bawah standar. Menurut manajer produksi PT HLS menghadapi beban dalam mengimplementasikan pengendalian. Jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, biayanya menjadi mahal, seperti misalnya misalnya dalam bentuk pengendalian tindakan dapat menyita banyak waktu top manajemen. Pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Khairunisa, yaitu simpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data desain sistem pengendalian manajemen bagian produksi PT HLS Starwyk pada tahun 2017-2018 belum berjalan baik karena sistem pengendalian manajemen bagian produksi masuk dalam kriteria tidak efektif serta segi nilai efisiensinya cukup efisien dan efektivitasnya di kriteria sangat efektivitas. Yang kedua, penerapan desain sistem pengendalian
manajemen bagian produksi yang masih belum memadai serta capaian kerja karyawan bagian produksi yang belum sesuai di bawah target secara tidak langsung berdampak dengan kondisi kinerja bagian produksi. Yang ketiga, evaluasi sistem pengendalian manajemen bagian produksi PT HLS Starwick Kota Semarang yang didapat dari supervisor bagian produksi belum sesuai dengan yang diharapkan manajer bagian produksi. Pemberian imbalan berbasis kelompok atau insentif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam upaya meningkatkan target produksi. Dari kesimpulan yang telah disampaikan, dapat diberikan saran kepada PT HLS Starwick Kota Semarang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desain sistem pengendalian manajemen produksi PT HLS Starwick Kota Semarang sebaiknya dapat diberikan secara tepat memotivasi produksi dari pihak manajemen supaya target produksi dan capaian kerja karyawan bagian produksi PT HLS Starwick Kota Semarang dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, penerapan desain sistem pengendalian manajemen produksi PT HLS Starwick Kota Semarang, khususnya manajer bagian produksi mengadakan rapat setiap 1 minggu sekali sebelum jam kerja dimulai untuk membahas target dan capaian kinerja serta insentif bagi karyawan yang memiliki skill yang mahir. Yang ketiga, PT HLS Starwick Kota Semarang memerlukan evaluasi sistem pengendalian manajemen produksi tentang capaian target yang direncanakan manajer produksi agar capaian target karyawan dapat terrealisasi dengan baik. Yang terakhir, perlu adanya aturan tentang target produksi dan capaian kinerja karyawan bagian produksi PT HLS Starwick Kota Semarang untuk lebih efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.